Nggak makan memori, HP lemot bisa victory. top up langsung dalam game. Pertama di Indonesia, kopi dengan paduan rasa premium oat milk dan Brazilian espresso beans. Sekarang temukan sensasi baru minum kopi yang lebih nikmat. Cafino, upgrade your experience. Ecstasy for Everton. Di ujung pertemuan ini, kau terlihat indah. Di 30 Maret 2024. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitar. Anita Patiasina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Ibu-ibu MT Nurul Muninin, Wabula Ambon bagi-bagi takjil gratis di kawasan Durian Patah. Ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Muminin Wabula yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Wabula Ambon membagikan takjil gratis di pertigaan Durian Patah, Desa Hunut, Kota Ambon, Jumat 29 Maret 2024. Pembagian takjil ini menyasar warga Kecamatan Lehitu, Maluku Tengah yang hendak pulang setelah beraktivitas di perkantoran. Ketua MT Nurul Muminin Wabula, Nurlia Madi Wabula mengatakan pembagian takjil merupakan suatu bentuk kepedulian kepada pengguna jalan yang masih beraktivitas saat menjelang buka puasa. Nurlia menambahkan bulan Ramadan menjadi kegiatan rutinitas bagi-bagi Ibu MT Nurul Muminin Wabula Kota Ambon untuk berbagi kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan ini salah satu bentuk kepedulian dengan harapan untuk membangun silaturahmi. Pantauan Tribun.com di lokasi terlihat pengguna jalan yang berlalu lalang di kawasan itu tersenyum ketika disetop oleh ibu-ibu dan diberikan takjil gratis. Baik tukang ojek, supir angkot maupun warga yang hendak menunggu angkot merasa bersyukur mendapatkan takjil dari ibu-ibu MT Nurul Muminin Wabula Ambon. Ya harapan kata semua supaya kata semua sama-sama rasa tuh bulan puasa ini batal kata sama-sama rasa makan sama-sama tuh. Komunitas Supermoto Indonesia Ambon Chapter gelar bukber dan berbagi takjil. Sudah menjadi agenda rutin komunitas Supermoto Indonesia Ambon menggelar aksi berbagi takjil saat bulan Ramadan. Bukan sekedar rutinitas, aksi berbagi takjil juga menjadi cara komunitas Roda 2 ini mempererat tali silaturahmi.
Bertempat di kawasan Kota Jawa, Negeri Rumah 3, Kecamatan Sirimau, Ambon. Aksi bagi takjil disasarkan pada pengendara yang melintasi jalan IRM Putuhena itu. Kurang dari 10 menit, sebanyak 100 dus takjil yang disiapkan ludes terbagi untuk warga Muslim. Salah satu pengurus Supermoto Indonesia Ambon Chapter, Muhammad Safar Henan, mengungkapkan bahwa kegiatan ini sudah dicanangkan sejak awal bulan Ramadan tahun ini. Ia mengatakan dalam rangkaian program yang sudah ditetapkan sejak awal Ramadan, hari ini juga dihadiri Ustadz, yakni Ustadz Rahman Fadli Badauruddin untuk memberikan ceramah atau tausiah. Lanjutnya, tujuan dari kegiatan bagi-bagi takjil agar masyarakat tersadar bahwa anak-anak motor yang tergabung dalam komunitas memiliki jiwa sosial, spiritualitas, dan rasa kemanusiaan yang tinggi. Henan berharap kebahagiaan bulan Ramadan tahun ini dapat dirasakan oleh seluruh umat muslimin. Melalui kegiatan ini menurutnya ada pesan moral yang ingin ditularkan bagi para pegiat otomotif lainnya. Di pertengahan bulan Ramadan, kami Supermoto Indonesia Ambon Chapter mengadakan bagi-bagi takjil sekaligus bukber bersama keluarga besar Supermoto Indonesia Ambon Chapter dalam rangkaian program yang sudah ditetapkan dari awal Ramadan sampai pertengahan, bahkan sampai akhir, bahkan sampai juga selesai Lebaran. Dan hari ini tanggal 29 Maret 2024 kami Supermoto Indonesia mengadakan bagi-bagi takjil sekaligus bukber bersama, dimeriahkan juga oleh Ustadz Badauruddin selaku yang nanti akan memberikan penceramah atau tausiah. Tapi kegiatan ini dimaksud untuk betul-betul menyadarkan masyarakat bahwa anak-anak otomotif Kota Ambon, khususnya komunitas motor juga ingin sekali memberikan kebaikan atau menebar kebaikan di bulan yang suci ini, sehingga bagaimana juga seluruh kalangan elemen masyarakat bisa merasakan euforia atau kebahagiaan yang terdapat dan terkandung di dalam bulan Ramadan ini, sehingga bagaimana Ramadan ini kita merayakan penuh hikmat, penuh keharmonisan, bertoleransi yang sangat-sangat baik, dan patut kita memberikan salah satu suri teladan kepada kota-kota lain, sehingga kota-kota lain dengan berbagai jenis komunitas motor maupun sarana otomotif ini juga melaksanakan kegiatan-kegiatan positif seperti ini. Indahnya jalanan Kota Ambon ketika Paskah dan Ramadan bersamaan. Indahnya jalanan Kota Ambon ketika Paskah dan Ramadan bersamaan. Di sepanjang Jalan Negeri Halong, Kecamatan Teluk Ambon, Baguala, dihiasi dengan dekorasi bertemakan Paskah dan juga Ramadan. Ini juga sudah beberapa kali dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya jika kedua momen keagamaan ini berlangsung secara bersamaan. Dekorasi ini ditampilkan sebagai bentuk toleransi di kota berjuluk Manise ini. Pantauan tribunambon.com di lokasi, dekorasi ini hiasi jalanan Halong kurang lebih sepanjang 200 hingga 300 meter. Di sebelah kanan jalan terpasang lampu jalanan berbentuk salib berwarna ungu dengan tiangnya berwarna hijau. Kemudian di sebelah kiri ada ornamen Ramadan berupa bintang yang mendampingi bulan sabit berwarna kuning dengan tiangnya berwarna hijau. Diketahui bulan April 2024 ini menjadi perayaan hari keagamaan bagi umat muslim maupun Kristen. Pasalnya umat muslim saat ini tengah menjalankan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Sementara untuk umat Kristen tengah merayakan Paskah atau kebangkitan Yesus Kristus yang akan jatuh pada Minggu 31 Maret 2024.
Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribuners 2 pekan menjelang Lebaran, parkiran MCM Ambon dipadati ratusan kendaraan. Ratusan kendaraan roda 2 padati halaman parkir depan pusat perbelanjaan Maluku City Mall atau MCM 2 pekan menjelang Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Salah satu juru parkir Ali mengaku kondisi ini baru terlihat pada awal pekan ini, di mana parkiran sudah mulai penuh karena dipadati kendaraan warga yang hendak berburu pakaian Lebaran. Lanjutnya, apalagi hari ini menjadi hari libur, tentu akan banyak pengunjung. Ini juga menjadi awal puncak keramaian di MCM Ambon hingga hari Lebaran. Menurutnya di waktu-waktu sore hingga malam hari, kendaraan yang parkir bahkan bisa 5 baris dengan panjang mencapai kurang lebih 200 meter. Pada H-1, kendaraan semakin membludak. Sementara itu pantauan tribunambon.com pukul 19:15 waktu Indonesia Timur, hampir setiap detik selalu ada pengunjung yang keluar masuk MCM. Mereka ada yang datang bersama rekan-rekan maupun juga keluarga. Makasih abang sabar kita bergambar sedikit dah. Makasih abang sabar kita bergambar sedikit dah. Tapi kamera Warga Kota Ambon mulai berburu baju Lebaran. Warga Kota Ambon mulai berburu pakaian Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, tepat 2 pekan menjelang Lebaran. Pantauan tribunambon.com di lokasi tampak ratusan warga padati pusat perbelanjaan Maluku City Mall Ambon. Padahal Lebaran Idul Fitri masih akan berlangsung 2 pekan lagi atau tepatnya jatuh pada Rabu 10 April 2024 nanti. Sebagian besar warga yang berburu pakaian Lebaran ada dari kalangan ASN maupun karyawan swasta. Seperti salah satu pengunjung Nandi yang mengaku mulai berburu pakaian Lebaran sejak jauh hari. Selain takut kehabisan stok, namun ini karena tunjangan hari raya sudah ia terima. Diketahui THR ASN diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2024 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2024. Dalam PP tersebut dijelaskan bahwa THR 2024 akan dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum Hari Raya Keagamaan, dalam hal ini Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mengacu pada ketentuan tersebut, maka THR ASN sudah mulai dibayarkan pada tanggal 22 Maret 2024. Tapi kamera
Kita beralih ke berita selanjutnya. Tribuners, mirisnya kondisi jembatan Lala penghubung dua desa di Buru Selatan sudah rusak padahal akses utama. Jembatannya rusak dan sudah miring, bahkan tergenang air. Padahal Kecamatan Waisama dan desa yang berada di Waisama Timur, Kabupaten Buru Selatan melakukan berbagai kegiatan seperti menjual dan membeli hasil bumi. Tersebut juga sering digunakan para setiap harinya. Sinta, seorang warga setempat, mengatakan menurutnya kondisi jembatan Nalah banyak mengalami kerusakan. Ia mengatakan warga dari kedua desa itu memang sering menggunakan jembatan untuk melakukan aktivitas perekonomian dan juga digunakan para siswa untuk sekolah. Dia dan warga lainnya berharap pemerintah kabupaten dapat segera memperbaiki jembatan tersebut, sehingga bisa membuat warga lebih nyaman saat melewatinya. Kalau mau berjalan dengan ini sebelum timur lah saya bisa berjalan, apalagi sampai timur saya bisa lah. Iya. Rusak ini. Jadi bagaimana nih Mama? Harapan Mama nih? Kalau bisa perbaiki boleh, bisa lewat. Kalau begini saja bisa lewat. Iya. Karena rusak toh. Oh iya. Rusak banyak ini. Rusak banyak. Iya. Ya. Ini kalau hujan sih bisa lewat lah, ini hujan besar. Bisa kalau hujan besar. Abang setengah mati kah? Ya. Setengah mati? Iya. Kalau mau berjalan dengan ini sebelum timur lah saya bisa berjalan, apalagi sampai timur saya bisa. 3 dari 7 warga Tanimbar yang hanyut ditemukan selamat setelah 16 hari hilang. 4 meninggal dunia dan 3 selamat. Hilang selama 16 hari di lautan, sebanyak 4 dari 7 warga Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang hilang karena hanyut akhirnya ditemukan pada Jumat 29 Maret 2024. Keempatnya ditemukan oleh KM Lautan Berlian 6 di perairan Desa Batu Goyang, Kecamatan Aru Selatan Timur, Kabupaten Kepulauan Aru. Hal tersebut dibenarkan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Agustinus Songupnuan. Agustinus mengatakan dari 4 korban yang ditemukan, 3 selamat dan 1 meninggal dunia. Korban selamat yakni Christina Skliresi alias Tini, Yohanes Salwei, dan Devota Salwei. Sementara 1 korban meninggal yaitu Roberta Matruti alias Novi. Yang menjelaskan sebelumnya informasi para korban hanyut pada 14 Maret 2024 sekitar pukul 9:59 menit di depan Pulau 2 antara Desa Lorulun dan Desa Tubul, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pencarian dilakukan dan para korban yang hanyut dengan perahu tersebut tak ditemukan. Kemudian, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar berkomunikasi dengan Pemda Kepulauan Aru untuk membantu melakukan pencarian terhadap para korban pada 21 Maret 2021. Akhirnya para korban ditemukan meski hanya 3 yang selamat, 1 meninggal dunia. Selanjutnya, setelah mendapat informasi para korban ditemukan, selanjutnya atas bantuan pemerintah daerah Aru, Lanal Aru, DKP Dobo, BPBD Kepulauan Aru, Pelairut Kepulauan Aru, dan Basarnas Dobo, juga para pihak swasta lainnya membantu proses evakuasi.
Sebelumnya berdasarkan informasi dihimpun, para korban awalnya pergi piknik ke Pantai Tumbur, Kecamatan Wertamrian dengan menggunakan perahu ketinting untuk merayakan ulang tahun Yohanes Salwe, salah satu korban. Pada Rabu 13 Maret 2024 sekira pukul 15 waktu Indonesia Timur. Sesampainya di Desa Tumbur, para korban mengajak beberapa warga Tumbur untuk bersama-sama ikut ke lokasi Pantai Cinta Kasih di Desa Tumbur dalam rangka untuk merayakan hari ulang tahun. Sekitar pukul 21.30 selanjutnya para korban pamit kepada warga Tumbur untuk kembali ke Desa Wowonda dengan menggunakan perahu ketinting. Namun saat itu seorang saksi Modestus Takdare, ayah dari salah satu korban, ia meminta melalui handphone agar para korban jangan dulu kembali ke Desa Wonda karena sudah malam hari dan cuaca laut tidak bersahabat. Mengetahui hal tersebut, Jeremias Takandare mengatakan harus tetap pulang karena ada beberapa anak yang harus mengikuti ujian besok. Setelah itu para korban pun langsung berangkat meninggalkan pantai Desa Tumbur dan menuju ke Desa Wonda dengan menggunakan perahu ketinting. Pada Kamis 14 Maret 2024 sekitar pukul 9.59, Jeremias mengirim pesan suara melalui WhatsApp ke salah satu warga Desa Wonda meminta tolong orang tuanya agar datang menjemput karena perahu mereka sudah hanyut hingga di depan Pulau 2 antara Desa Lorulun dan Desa Atubul, Kecamatan Wertamrian. Kemudian pada pukul 14, pemerintah Desa Wonda bersama masyarakat langsung melakukan pencarian dengan menggunakan 4 longboat dan melibatkan warga Desa Tumbur menggunakan 2 ketinting dengan tujuan sekitar perairan Pulau 2 Desa Lorulun. Namun saat dilakukan pencarian, cuaca saat itu ekstrim dikarenakan angin kencang dan gelombang yang mengakibatkan pencarian yang dilakukan hingga pukul 18.30 tidak berhasil. Setelah itu berdasarkan hasil konfirmasi dengan korban Yohanes Salwe, diketahui posisi ketinting mereka sudah berada di depan Pulau 2, Desa Lorulun, Kecamatan Wertamrian, dan ketinting tersebut mengalami kerusakan pada as mesin yang patah. Sehingga perahu ketinting terbawa arus dan angin dari Pantai Tumbur hingga ke perairan Pulau 2. Pada Jumat 15 Maret, tindakan pencarian kembali dilakukan oleh warga, namun perahu yang digunakan tidak dapat mencapai lokasi karena cuaca buruk. Pada saat itu, salah satu korban Yovita Takandare sempat berkomunikasi melalui WhatsApp dengan keluarga dan menyampaikan salah seorang korban atas nama Jeremias Takandare setelah meninggal dunia di atas perahu. Namun setelah itu komunikasi dengan para korban di atas perahu pun hilang sekaligus tidak ada lagi komunikasi lebih lanjut.
Jumat Agung, umat Katolik di Maluku Tenggara gelar prosesi Jalan Salib Hidup. Puluhan umat Katolik di Gereja Santo Lodivikus, Faan, Kecamatan Kekecil, Kabupaten Maluku Tenggara mengikuti prosesi Jalan Salib Hidup Jumat 29 Maret 2024 subuh. Jalan Salib Hidup mengenang kisah sengsara Yesus itu dimulai dari pelataran Gereja Santo Lodivikus menuju puncak Ohoi Faan pada pukul 3:10 waktu Indonesia Timur. Dengan jarak tempuh kurang lebih 1 km, tampak antusias umat Katolik mengikuti Jalan Salib Hidup dengan penuh hikmat dan sambil berjalan kaki menghayati visualisasi hidup yang ditampilkan orang muda Katolik Faan. Prosesi Jalan Salib Hidup terdapat 14 pemberhentian, dimulai dari Yesus dijatuhi hukuman mati hingga Yesus dimakamkan, dilakukan dengan baik oleh OMK Gereja Santo Lodivikus itu. Nampak para prajurit yang mengenakan seragam dengan bengis mencabuk tubuh Yesus berulang kali, sementara pengunjung dan umat paroki berjalan menenteng obor mengikuti alur hingga tiba di puncak Faan yang cukup terjal. Isak tangis dan haru umat menyelimuti puncak Faan saat Yesus disalibkan bersama 2 orang penyamun yang turut serta pada hari itu. Dalam prosesi tersebut memakan waktu sekitar 5 jam dan baru berakhir pada pukul 7 pagi hari. Salah satu anggota Komsos Paroki Faan, Sebastian Narahayaan, kepada tribunambon.com mengatakan, usaha maksimal telah dilakukan semua pelakon dengan berlatih selama 1 bulan lamanya. Menurutnya hari ini pengunjung membludak bukan hanya dari Faan sendiri namun ada dari Langgur, Werlilir, Satean, dan Kolsar. Untuk diketahui paroki adalah daerah penggembalaan umat Katolik yang dikepelai oleh pastor atau imam sedangkan stasi adalah istilah kewilayahan dalam gereja Katolik. Stasi berada di dalam paroki. Paroki Santo Lodivikus Faan sendiri terdiri dari 3 stasi, yakni Werlilir dan Satean yang pusat parokinya terletak di Faan. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 30 Maret 2024. Saya Tanita Patisina beserta kru yang bertugas undur diri dan kami segenap keluarga besar tribunambon.com mengucapkan selamat Paskah bagi umat Kristen di seluruh dimanapun berada. Tribuners, amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.